Ini tadi yang ada atas Leo yang I'm a man, you are a man. Alip yang agak atas Leo tuh sering yang di ini Lip, yang lagu yang persembahan pertama deh. Coba itu aja dulu. Tadi si Nur juga agak atas Leo ya. Yang persembahan pertama ini yang kalian cepet banget kan itu. Oh sama ini Lip yang aku bilang kemarin ya. Oh mari beribadah pada Tuhan, amin haleluya. Tadi jemaat masih itu masih kayak masih padahal kita udah ini udah kenceng dan udah main persembahan udah tutup aja. Cik. Hah? Mari oh mari oh gitu ya. Beribadah pada Tuhan. Mari. Nomor itu ya. Lip kayaknya nggak perlu deh, itu aja deh kalau ngomong sama orang. Cik. Cik. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mulai ibadah kita. Kita puji Tuhan nomor 3 ayat 1 sampai 3. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suara
suci dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab banyaknya. Dan amat hati kita senang melihat Sang Kristus di surga cerah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepada aku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Haleluya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya, amin. Bapa yang di
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hukum Taurat Tuhan minggu ini diambil dari hukum Taurat pertama sampai keempat. Hukum Taurat pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri mengaku dosa kita. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanlah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti karmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, epistel minggu ini bagi kita diambil dari Yohanes 4 ayat 20 sampai 26. Kita membacanya secara responsoria. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh,
dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kita sama-sama di ayat terakhir. Kata Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Demikianlah epistel minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya di dalam hati. Amin. Allah kita Maha Esa, ahli alam semesta, pencipta yang kelihatan juga yang tak terlihat. Selidikilah cermat agar kau tak tersesat. Maha hadir Allah kita, hadir di semua tempat, bahkan dalam hati kita Dia berkuasa atasnya. Allah Maha Kuasa, tidak ada tandanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan ada suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengar kor Naposo NHKBP.
Kita dengar warta pelayanan. Shalom. Warta pelayanan Minggu 12 Maret 2023. 1. Nama Minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Okuli. Mataku tetap terarah kepada Tuhan dengan topik Minggu menyembah Allah dengan sepenuh hati. Informasi pelayanan umum. 1. Baptisan Kudus khusus. Pada hari ini Minggu tanggal 12 Maret 2023 di ibadah pukul 6 WIB telah dilaksanakan pelayanan baptisan kudus khusus untuk satu orang anak, yaitu Jennifer Leandra Borusipayung. Kedua, pelayanan KOR Guru Sekolah Markus. Pada hari ini Minggu tanggal 12 Maret 2023, Yayasan Perguruan Markus Tangerang telah melakukan kunjungan kasih mengikuti ibadah bersama dan mempersembahkan pujian KOR di ibadah pukul 8 WIB. Kebaktian Padang Sekolah Minggu. Seperti yang telah diwartakan minggu lalu tentang kebaktian Padang Sekolah Minggu, bagi anak-anak sekolah minggu yang sudah mendapatkan formulir pendaftaran, agar mengembalikan formulir di stand pengembalian formulir pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 dan tanggal 19 Maret 2023 mulai pukul 7 WIB sampai 12 WIB bertempat di teras Sopo Saroha. 4. Konven Pelayan Full Timer HKBP Distrik 21 Banten. Pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 pukul 10 WIB akan dilaksanakan konven pelayan full timer HKBP Distrik 21 Banten bertempat di HKBP Citra Raya. Kelima, retreat Punguan Inahana. Pada hari Sabtu sampai dengan Minggu tanggal 18 sampai 19 Maret 2023, Punguan Inahana akan melaksanakan retreat yang dipimpin oleh Bibel Pro Bertauli Hutauruk bertempat di Darmawan Park Bogor. Kiranya kegiatan tersebut menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Keenam, CD khusus. Pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 akan dimulai pembelajaran kepada anak CD khusus pukul 17 WIB bertempat di gedung sekolah minggu lantai 1. Untuk itu bagi jemaat berusia 21 tahun ke atas dan sudah bekerja yang ingin mengikuti CD khusus supaya mendaftarkan diri ke sekretariat gereja sebelum tanggal pembelajaran dimulai. Ketujuh, persembahan kasih Sintua pensiun. Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 di semua ibadah, kita akan mengumpulkan persembahan kasih untuk Sintua pensiun, yaitu Amang Sintua Binsar Marpaung menggunakan amplop. Format persembahan 1A, 1B, dan 2 sebelum khotbah, dan persembahan kasih ke depan setelah khotbah. 8. Pertanyaan week. Jadwal dan laporan pertanyaan week dapat dilihat di warta jemaat. 9. Warta pemberkatan nikah. Warta 2. Akan menerima pemberkatan nikah Fontes Romario Marpaung, putra dari Bapak Jusman Marpaung dan Ibu Kalena Borunenggolan, Jemaat HKBP Bethesda Resort Bethesda, Distrik 10 Medan Aceh. Dengan Paulina Margaret Pinangkaan Boru Siregar, Jemaat HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota WI 18, putri dari Bapak Ronald Pinangkaan dan Ibu Laura Boru Hutagalung.
Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 di HKBP Bethesda. Ke-10, Jemaat Baru. Sejak hari ini Minggu tanggal 12 Maret 2023 telah menjadi jemaat di HKBP Tangerang Kota. Keluarga. 1. Bapak Palar Silaban dan Ibu Melisa Evianti Borumanulang datang dari HKBP Sampang Maruhur Resort Rogate, Distrik 9 Sibolga, Tapteng. Bertempat tinggal di Jalan Hasim Ashari nomor 47, Wik 25, NRJ 231588. Kedua, Bapak Gernando Halomoan Damanik dan Ibu Heni Deborah Borusinaga, Jemaat daftar ulang, bertempat tinggal di Klaster Cendana 7 nomor 10, Wik 14, NRJ 231589. 11. Jemaat meninggal. Telah meninggal dunia Ibu Rotua Borumar Paung pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, tutup usia 61 tahun, Wik 19. Meninggalkan suami Bapak Eli Sitorus dan 2 orang anak, dan pada hari ini Minggu tanggal 12 Maret 2023 telah dilaksanakan ibadah minggu di rumah duka Sitanala yang dipimpin oleh Bible Pro Bertauli Hutaurup. Semoga Tuhan memberi penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. 12. Penyewaan Sopo Saroha. Diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Tangerang Kota bahwa Sopo Saroha tidak disewakan pada hari Minggu. 13. Ucapan selamat dan doa. Pendeta Resort Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Dengan doa dan harapan panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Parhalado di wik masing-masing atau sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 438 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A 1B. Mari menyanyikan Tuhan Yesus penebus yang menebus manusia dengan darah yang kudus. Darahnya yang kudus memberi hidup baru, senang dan damai rasa hatiku. Dibasuhlah hatiku dengan darah Tuhanku, betapa girang jiwaku ku ingat kasih-Mu. Aku bahagia abadi selalu, Tuhanku mati tebus dosaku. Tiada nama lain, hanya Yesus Tuhanku, yang menyembuhkan hatiku dan memulihkanku. Kau yang letih lesu, sambutlah Tuhanmu, berkat dan anugerahnya bagimu. Dibasuhlah hatiku dengan darah Tuhanku, betapa girang jiwaku ku ingat kasih-Mu. Aku bahagia abadi
dosaku. Mari menyanyi ke Tuhan Yesus penebus, yang menebus manusia dengan darah yang kudus. Darahnya yang kudus memberi hidup baru, senang dan damai rasa hatiku. Dibasuhlah hatiku dengan darah Tuhanku, betapa girang jiwaku ku ingat kasih-Mu. Aku bahagia abadi selalu, Tuhanku mati tebus dosaku. Tiada nama lain, hanya Yesus Tuhanku, yang menyembuhkan hatiku dan memulihkanku. Kau yang letih lesu, sambutlah Tuhanmu, berkat dan anugerahnya bagimu. Dibasuhlah hatiku dengan darah Tuhanku, betapa girang jiwaku ku ingat kasih-Mu. Aku bahagia abadi selalu, Tuhanku mati tebus dosaku. Tiada nama lain, hanya Yesus Tuhanku, yang menyembuhkan hatiku dan memulihkanku. Kau yang letih lesu, sambutlah Tuhanmu, berkat dan anugerahnya bagimu. Dibasuhlah hatiku dengan darah Tuhanku, betapa girang jiwaku ku ingat kasih-Mu. Aku bahagia abadi selalu, Tuhanku mati tebus dosaku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih kalau hari ini kami boleh hadir di rumah-Mu yang kudus ini, dan dimanapun kami boleh mengikuti ibadah secara live streaming pada sore hari ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah ada dan siap sedia untuk mendengarkan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita pada Minggu Okuli hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai ayat 11. Mazmur 95 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan di tengah-tengah kita. Mari kita ikuti bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya lah laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba,
seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita pada Minggu Okuli di sore hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada seorang pengajar, seorang guru yang mau menguji murid-muridnya. Sedalam mana mereka mengetahui tentang Tuhan dan sedalam mana mereka mengetahui tentang iblis. Waktu yang diberikan sedikit. Karena itu, setiap murid harus menjawab dengan sebanyak-banyaknya sebagaimana mereka tahu tentang Tuhan. Tuhan itu apa? Tuhan itu bagaimana? Dan sebanyak-banyaknya. Dan juga sebanyak-banyaknya tentang iblis. Waktu yang diberikan hanya sedikit, padahal yang mereka jawab banyak. Maka para murid ini mengerjakan tugasnya, dan ada seorang anak yang sudah membuat banyak sekali tentang seperti apa Tuhan bagi dia, tentang apa pengenalannya. Maka saat guru mengatakan waktu telah habis, maka tugasnya dikumpulkan. Ia tidak bingung, tapi yang ia bingung waktunya tidak cukup lagi untuk membeberkan tentang iblis. Maka dia tulis dengan besar-besar di kolom tentang iblis. Tidak ada waktu untuk iblis, katanya. Mungkin kalau kita berbicara tentang durasi waktu, si anak ini mungkin tahu banyak tentang iblis, tapi waktunya nggak cukup lagi. Tapi secara dari jawaban dan juga kita melihat bagaimana pengenalan seseorang kepada Tuhan, dan juga bagaimana dia melihat bagaimana iblis yang sering sekali menggoda hidup manusia, memang seharusnya kita tidak punya waktu untuk iblis. Tidak ada waktu untuk melihat, tidak ada waktu untuk tahu tentang iblis, tapi benar-benar tahu sangat banyak tentang Tuhan. Karena apa? Karena sama seperti seorang anak, kalau dia dikatakan, apakah ibumu baik? Ibu saya baik. Kenapa ibumu baik? Karena begini. Dia akan sangat gampang untuk membeberkannya. Karena apa? Dia merasakannya. Nah, kemudian seumur hidup dia bersama ibunya. Dia tidak pernah jauh. Maka dia katakan baik karena setiap hari mereka bersama, dan setiap hari dia rasakan apa yang diperbuat oleh ibunya kepadanya. Maka sekarang Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kalau firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menghormati, menaati, dan memuji Tuhan, sebenarnya itu timbul dari pengenalan seseorang siapakah Tuhan itu baginya. Kalau seperti seorang guru yang menguji murid tadi, sang murid boleh membeberkan banyak, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu seperti ini, dan sama sekali tidak ada kesempatan memberikan waktu kepada iblis. Maka ketika kita merasa dan tahu bahwa apa yang sudah dilakukan Tuhan bagi kita, kita merasakannya. Karena apa? Karena kita juga setiap hari harus hidup bersama dengan Tuhan.
Maka kita harus juga mengatakan hidup dari Tuhan, hidup jauh dari Tuhan sama dengan mati. Sama seperti dikatakan oleh Yesus bahwa akulah pohon anggur, pokok anggur yang benar. Maka setiap ranting yang ada di sana yang melekat kepada pokok anggur ini akan menghasilkan buah. Namun ketika terpisah dari pokoknya, maka yang ada adalah maut, kematian. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengajak kita bersorak-sorai untuk memuji Tuhan bagi gunung batu keselamatan kita. Sorak-sorai bukan hanya sekedar euforia untuk menyatakan sukacita kita, seperti sukacita karena kita mendapatkan kemenangan. Tapi kalau berbicara tentang bersorak-sorai bagi Tuhan adalah perbuatan hidup kita yang senantiasa mau mengatakan bahwa bersama dengan Tuhan adalah sukacita dan juga damai sejahtera. Pengenalan kita juga kepada Tuhan membuat kita menjadi lebih intens dan juga lebih akrab untuk terus-menerus mengagungkan nama Tuhan tersebut. Untuk terus-menerus mengatakan bahwa Dia gunung batu keselamatan kita. Dia juga melebihi daripada bumi yang paling dalam, melebihi puncak gunung-gunung yang sangat tinggi. Dia yang mempunyai laut. Kemudian dikatakan darat adalah bentukan tangannya. Kemudian dikatakan kita ini umat gembalaannya, domba tuntunannya. Itulah sebagian yang dikatakan di dalam kitab Mazmur pasal 95 ini. Karena itu hari ini kita diajak Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, sebagaimana pengenalan kita kepadanya, ini yang membuat kita untuk sujud dan beribadah dengan sepenuh hati kepadanya. Sama seperti tema minggu kita pada Minggu Okuli hari ini, menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau dikatakan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, tidak setengah-setengah. Tidak menyembah Dia saat kita hanya membutuhkan. Tidak menyembah Dia saat kita memperoleh pada saat itu berkat yang kita butuhkan. Tapi kalau dikatakan menyembah Dia dengan sepenuh hati, hidup kita ini, pikiran kita ini, pekerjaan kita, dan semua apa yang ada di hidup kita ini adalah menjadi ibadah bagi nama Tuhan. Kalau kita diajak untuk beribadah kepada Tuhan, kita tidak hanya mengatakan bahwa ibadah kepada Tuhan itu kita hanya adakan di dalam rumah ibadah, di dalam gereja. Tidak, itu hanya menyempitkan arti daripada ibadah tersebut. Namun kenapa kita ada di gereja? Kenapa kita ada berkumpul pada hari ini? Ini juga adalah tuntunan Roh Kudus untuk bersama-sama memuji beribadah kepadanya. Namun kalau kita menganggap menghormati Tuhan, beribadah kepadanya hanya kita lakukan ketika kita datang ke rumah Tuhan, itu sudah sangat sempit. Berarti keluar dari rumah Tuhan itu bukan ibadah lagi. Keluar dari rumah Tuhan itu bukan peribadahan lagi, namun kehidupan yang biasa dan berjalan sebagaimana normalnya. Tapi sama seperti yang dikatakan Yesus dalam epistel tadi, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kalau perempuan Samaria itu katakan, nenek moyang kami beribadah itu di Bukit Gerizim. Ya dengan bangga mengatakan, tapi kalau orang Yahudi, mereka itu beribadah di Yerusalem. Dengan perkataan bahwa Gerizimlah
tempat yang bagi mereka paling pas untuk beribadah. Dan bagi orang Yahudi, Yerusalemlah yang paling pas untuk tempat beribadah. Tapi Yesus katakan, akan datang saatnya tidak lagi beribadah di bukit ini atau di bukit itu, melainkan beribadah dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Yang berarti ibadah kita, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, adalah ibadah yang menyembah Tuhan bukan hanya dari rutinitas kita saja dalam waktu yang terbatas, namun ibadah itu adalah benar-benar respon kita atas semua yang telah kita terima dari Tuhan. Sebagaimana yang kita katakan tadi, bagaimana saya mengenal Tuhan, bagaimana saya menerima apa yang diberikan oleh Tuhan bagi saya, bagaimana Tuhan juga menebus dosa saya, bagaimana Tuhan menerima saya orang yang berdosa ini, dan bagaimana Tuhan melayakkan saya untuk menerima anugerahnya. Itu sebabnya dalam kitab Roma pasal yang ke-12 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berarti seluruh hidup kita ini, saat saya bersekolah juga itu ibadah, saat saya bekerja juga itu ibadah. Bahkan dikatakan juga tersenyum juga adalah ibadah. Bernyanyi bagi Tuhan juga adalah ibadah. Mencari dan melakukan kehendak Tuhan itulah ibadah. Dan beribadah berarti taat dan melakukan. Kalau dari asal katanya, ibadah itu adalah perilaku atau sikap yang betul-betul tunduk kepada sesuatu atau hal yang jauh lebih tinggi daripada dia. Itu sebabnya kalau kita beribadah dengan tunduk. Kita beribadah dengan kerendahan hati. Tidak ada ceritanya orang beribadah dengan kesombongan. Tidak ada ceritanya orang beribadah untuk menunjukkan apa yang ada pada dia. Tidak ada ceritanya orang mau beribadah untuk memamerkan apa yang dia punya supaya orang lain melihat. Tidak ada ceritanya orang beribadah hanya untuk mempertontonkan apa yang dia miliki. Itu bukan ibadah namanya. Itu hanya sekedar penunjukan siapa dirinya supaya orang lain mengenalnya. Tapi ibadah yang benar-benar dikatakan, mari sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan tadi, ketika firman Tuhan itu diberitakan dalam ibadah kita, dan kita menerimanya dalam seluruh gerak kehidupan kita menerimanya di dalam hati kita dan tidak mengeraskan hati ketika Tuhan menyapa kita. Yang mau dikatakan, orang yang tunduk dan rendah hati di hadapan Tuhan adalah yang mau dibentuk oleh Tuhan. Adalah orang-orang yang sudah mengenal dan merasakan apa yang diperbuat Tuhan. Bahkan pemazmur mengatakan di sini, jangan seperti nenek moyangmu yang di Meriba dan Masa, bersungut-sungut karena tidak ada makanan, bersungut-sungut karena tidak ada air, menyesali karena mereka keluar dari tanah Mesir, dan seolah-olah Tuhan tidak peduli pada mereka. Hal ini mau dikatakan, jangan hidup kita karena sebentar saja ada hal yang berat, maka bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan. Kemudian juga melihat dan bahkan menghentikan segala penghormatan dan juga ketaatan kita kepadanya. Bahkan firman Tuhan katakan, aku mengajari mereka selama 40 tahun. Sampai dikatakan, aku jemu kepada angkatan itu. Firman Tuhan ini mau katakan Bapak Ibu dan Saudara terkasih,
bahwa kalau Tuhan dengan cinta kasih-Nya di dalam setiap kita mau datang menyembah kepadanya, memperdengarkan suaranya, bagaimana kita tidak mengeraskan hati. Dikatakan pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Jangan kita yang memaksa untuk membuat firman itu menjadi melakukan di hidup kita. Tapi biarlah Tuhan yang membuat firman itu menolong kita, menyertai kita, dan menjadikannya hidup di dalam hati kita. Karena kita dengan kebesaran Tuhan dan juga dengan kasih-Nya, maka kita senantiasa bergantung dan berharap kepadanya. Seperti nama minggu kita hari ini, Minggu Okuli. Mataku tetap terarah kepada Tuhan. Kalau mata kita tetap terarah kepada Tuhan, yang ada hanyalah tunduk dan hormat serta memuji kepadanya. Kemudian menjadikan hidup itu menjadi ibadah bagi Tuhan. Dan kemudian Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dari ibadah dan pujian ini, maka kemuliaan Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupan orang-orang yang percaya. Karena itu, mari memakai hidup kita, mempersembahkan apa yang kita punya, baik suara kita, pekerjaan kita, hidup kita, keluarga kita, dan semua totalitas kehidupan kita menjadi ibadah bagi Tuhan. Karena Tuhan layak menerima pujian. Dan bagi kita, biarlah hanya sukacita dan juga damai sejahtera yang akan melingkupi kehidupan setiap orang yang tetap berokuli kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada sore hari ini. Kau mau mengajak kami, mengingatkan kami betapa besarnya perbuatan-Mu Tuhan, dan tidak sanggup kami untuk menghitungnya. Namun Engkau tetap melihat kami, melihat kekurangan kami, dan Tuhan, Engkau mau tetap membimbing kami. Tolong kami Tuhan, agar hidup kami menjadi ibadah dupa yang harum di hadapan-Mu. Dalam setiap apapun yang kami lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan, baik yang hadir di rumah-Mu ataupun di mana dapat mendengarkan ibadah pada sore hari ini. Berkati juga seluruh jemaat yang dalam keadaan sakit, Tuhan berikan kesembuhan Tuhan. Jemaat-Mu yang dalam keadaan berduka, secara khusus keluarga Sitorus yang ada di week 19, Tuhan kiranya memberikan penghiburan. Kepada saudara-saudara kami yang akan melangsungkan pernikahan mereka pada minggu-minggu yang akan datang, mari Bapa, Engkau yang berjalan di depan dan membuat semua persiapan mereka bergantung kepada Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, Engkau berikan Tuhan yang sesuai dengan talenta mereka. Buat saudara-saudara kami atau anak-anak dari orang tua kami yang sudah cukup umur untuk menemukan pasangan hidupnya, Tuhan kiranya pertemukan dengan anak dan juga boru yang takut dan mencintai Tuhan, dan meyakinkan mereka bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Untuk yang bersekolah, Tuhan berikan ya Tuhan kepintaran. Dan yang bekerja, biarlah pekerjaan setiap jemaat-Mu Tuhan, Tuhan berkati. Engkau mendatangkan rejeki, dan juga dalam pekerjaan mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah juga untuk semua rencana-rencana dari gereja-Mu, dan dalam semua kegiatan-kegiatan kami yang akan kami mulai di esok hari, kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena Tuhanlah tempat kami bergantung, dan kiranya kami tetap menoleh kepada Tuhan,
karena Tuhan sumber pertolongan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 585 ayat 1 sampai seterusnya sambil mengumpulkan persembahan kedua. Mari beribadah. Amin haleluya. Mari sujud menyembah Rabbnya. Amin haleluya. Yang maha agung sumber kehidupan kita. Amin haleluya. Nyanyikan 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 amin haleluya. Mari puji Tuhan Allah kita. Amin haleluya. Sungguh besar kasih setianya pada kita. Amin haleluya. Mari hidup dengan rukun dalam Tuhan. Amin haleluya. Di dalam rumah tangga Tuhan Allah kita. Amin haleluya. Nyanyikan 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 amin haleluya. Muliakan Tuhan Allah kita. Amin haleluya. Dia benar dan maha kuasa selamanya. Amin haleluya. Dan agungkan nama Tuhan Maha Kuasa. Amin haleluya. Yang maha kasih baik, adil dan setia. Amin haleluya. Nyanyikan 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 amin haleluya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Cipta